Oke, mari kita lanjutkan LNG Academy. Hari ini kita belajar mengenai renewals. Judulnya Mastering Insurance Policy Renewals, a Broker's Critical Role. Artinya, menguasai perpanjangan polis asuransi itu adalah kalian yang sangat kritis bagi sebuah perusahaan broker asuransi. Oke, renewals adalah perpanjangan asuransi. Oke, harap diketahui bahwa polis asuransi itu ada dua jenis. Ada yang bisa di renewal, diperpanjang. Polis asuransi itu sebagian besar masa asuransinya ada 12 bulan. Dan ingat ya, setiap polis itu pasti ada masa asuransinya. Namanya period of insurance. Jadi kalau orang beli asuransi itu ada waktunya. Nah, standar awalnya polis asuransi itu adalah 12 bulan. Jadi kalau ada permintaan asuransi properti, alat berat, proyek dan sebagainya, itu rata-rata ada 12 bulan ya, namanya duration periodnya. Nah, setelah 12 bulan itu terlewati, polis asuransi itu bisa diperpanjang. Tidak harus, tapi bisa diperpanjang. Oke, jenis polis kedua adalah duration. Jadi dia tidak 12 bulan, tergantung waktunya masing-masing. Misalnya kalau asuransi marine cargo, itu dia periodenya dari hari ini sampai datang. Time of departure sampai time of arrival. Jadi tidak ada waktunya berapa hari, tetapi yang dicatat adalah sejak kapan cover itu dimulai. Karena di dalam asuransi pengiriman barang atau dalam waktu pengiriman barang tidak ada waktu yang pasti kapan barang itu akan sampai. Walaupun sudah ada estimasinya, tapi pasti akan lebih kurang. Seminggu, 10 hari, 15 hari, atau sampai 1 bulan, tergantung. Maka dalam polis asuransi itu duration. Jadi polis asuransi kargo tidak akan batal walaupun perjalanan sudah lama. Karena batas waktunya itu kalau udah sampai aja. Kalau nggak sampai berarti klaim. Gitu ya. Duration tidak 12 bulan adalah asuransi construction. Berdasarkan berapa lama masa konstruksi itu. Kalau memang 6 bulan ya 6 bulan, kalau 12 sudah bulan, kalau 24 bulan, 36 bulan dan seterusnya. Nah, polis-polis yang renewable atau bisa diperpanjang adalah polis-polis yang dasarnya adalah 12 bulan. Misalnya asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi personal accident, asuransi kesehatan. Itu rata-rata 12 bulan. Karena asuransi itu ada batas waktu berlakunya, maka tugas kita sebagai broker adalah mengingatkan klien kita bahwa polisnya akan berakhir. Tugas kita, itu tugas wajibnya broker. Apakah kliennya mau perpanjang atau tidak, atau kita nggak mau perpanjang, kita tugasnya memberi tahu dalam bentuk pemberitahuan resmi namanya renewal notice. Jadi kalau klien kita tidak menerima pemberitahuan dari kita bahwa polis akan perpanjang, maka kita salah sebagai broker. Kemudian juga salah juga sebagai praktikal di dalam industri perasuransian. Kita akan menyalahi peraturan OJK karena kita tidak menjalankan tugas kita memberitahu perpanjangan kepada klien kita bahwa polis mereka akan berakhir. Ya. Itu tanggung jawab berat. Jadi kalau ditemukan bahwa kita tidak memberitahu klien kita untuk perpanjangan, maka kita salah. Dan itu berpengaruh, bisa-bisa izin kita dicabut. Kalau kliennya mengadu, manfaat perpanjangan polis asuransi yang tepat. Pertama, menjaga kelangsungan pelindungan asuransi. Ya. Supaya asuransi itu tidak terputus. Menjaga kelangsungan pelindungan asuransi. Jadi orang membeli asuransi, kita menjelaskan klien kita bahwa Anda ini dapat perlindungan. Tapi perlindungan ini ada masa berlakunya. Ya. Masa berlakunya itu 6 bulan, 12 bulan, dan sebagainya. Nah, sebagai broker, sebagai konsultan, Anda memastikan bahwa jamin asuransi klien Anda terlindungan. Jangan sampai polis asuransinya yang Anda bantu itu sudah habis dan Anda nggak ingatkan. Anda salah. Ya. Kemudian memastikan manfaat asuransi tetap berlaku tanpa gangguan. Ya. Kalau masa asuransinya tiba-tiba putus, tidak berlaku lagi, terus tiba-tiba terjadi kecelakaan, siapa yang menanggung? Walaupun tidak ada tertulis perjanjian kita dengan klien kita bahwa kita wajib memberitahu mereka, tetapi secara profesional, sudah undang-undang kita sudah diatur bahwa broker itu tugasnya memberitahu perpanjangan. Menghindari risiko kehilangan
jaminan asuransi. Kalau kita nggak perpanjang, itu bisa-bisa justru asuransinya malah nggak mau perpanjang. Nah, salah satu tujuannya adalah ada batas waktu asuransi perpanjangan itu 12 bulan itu adalah asuransi juga mau mempertimbangkan perpanjangan itu, dia mau apa tidak. Nah, itulah salah satu tujuan adalah menghindari risiko kehilangan jaminan asuransi. Ya. Membantu membangun hubungan jangka panjang dengan klien. Renewal ini itu enaknya. Oke. Jangka panjang, 12 bulan sekali minimal kita ketemu, kita bicara negosiasi dengan klien. Mengoptimalkan biaya premi dan manfaat yang diperoleh. Oke, dengan ada renewal, secara biaya premi dia tidak harus bayar 3 tahun, 4 tahun di depan, tapi bisa diatur setahun per tahun misalnya. Tapi manfaatnya, jaminannya tetap maksimal. Oke, pengantar perpanjangan asuransi. Apa itu perpanjangan polis renewal? Renewal itu adalah perpanjangan polis asuransi berdasarkan jaminan terms and conditions yang sudah ada untuk diperpanjang kembali. Rata-rata 12 bulan atau tergantung permintaan klien. Mengapa perpanjangan polis sangat penting bagi perusahaan? Bagi kita penting karena itu sumber bisnis kita. Tanggung jawab broker dalam proses renewal. Oke, pertama tanggung jawabnya adalah mengirim renewal notice. Minimal 2 bulan sebelumnya. Dan pastikan renewal notice itu sudah diterima. Sebelum renewal notice dikirim, pastikan kita punya renewal list yang update. Dampak positif dari renewal manajemen yang baik adalah kalau kita jago renewal, jika perpanjangan, terus apalagi kita service yang baik, bukan hanya perpanjangan, tapi upselling, cross-selling. Oke, sekarang kita lihat dampak negatif jika terlambat mengelola renewal. Cakupan asuransi terputus. Kalau sebelum renewal dia masih punya jaminan asuransi, tapi kalau tidak diperpanjang, maka sejak berakhirnya masa asuransi itu tidak ada lagi jaminan. Kalau tidak ada jaminan asuransi, kalau terjadi apa-apa, maka kecelakaan yang terjadi tidak dijamin oleh asuransi. Siapa yang jamin? Ya tetanggungnya sendiri. Nah, kalau broker yang tidak berhasil, gagal menjalankan tanggung jawabnya broker. Mau 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, 100 miliar sekalipun, broker tetap harus bertanggung jawab. Karena sudah jelas, itu tugasnya broker. Oke, potensi biaya premi yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lupa perpanjang, kemungkinan kita nggak dapat lagi premi seperti itu. Risiko klaim yang tidak terjamin, udah jelas, polisi sudah habis, ada apa-apa ya tanggung sendiri. Menurunkan kepercayaan klien terhadap broker, kira-kira dia kasih tahu orang lain nggak? Potensi hilangnya peluang bisnis di masa depan, ya jelas, dari klien itu pasti ke depannya kita juga malu ketemu sama dia, ya kan? Ya, yang kita hindari sekarang supaya dia nggak kasih tahu yang lain, apalagi sosoknya dia. Oke, langkah-langkah mengulang perpanjangan polis. Mengidentifikasi tanggal jatuh tempo polis. Benar nggak tanggal segitu expiry-nya? Ya, periode itu tanggal segitu, sehingga 2 bulan sebelumnya benar tanggal itu. Jangan salah masuk. Oke, menyusun jadwal reminder internal untuk tim. Bahas ini setiap minggu, setiap hari. Mana di notice sudah dikirim belum? Tanda terima kirimnya pastikan. Tanda terima dari setiap notice itu dicatat di file. Mencatat perubahan yang perlu dilakukan pada polis. Setelah renewal notice dikirim, perlu renewal meeting. Harus ada renewal meeting. Renewal meeting itu adalah membicarakan, Bu, polisi Bu akan habis. Ini loh Bu, ya, lokasinya yang di sini, yang di cover waktu itu adalah bangunan segini, sini. Ada perubahan nggak Bu? Ibu tambah, ada bangunan baru nggak? Atau stoknya naik nggak? Alatnya nambah nggak? Dibicarakan. Kalau ada perubahan penambahan, kasih tahu. Atau bahkan bisa terjadi perubahan occupation. Tadinya adalah pabrik keramik, sekarang sudah toko buku misalnya. Tadi adanya alat berat lokasinya di Kalimantan Timur, sekarang pindah ke Kalimantan Selatan. Komunikasi dengan klien untuk menginformasikan perubahan atau perpanjangan. Oke. Jadi, ke klien, duduk sama-sama dapat informasi. Menilai kebutuhan asuransi klien, melakukan evaluasi risiko terbaru klien. Tugas kita sebagai broker itu, kita evaluasi risikonya. Apakah nilai pertanggungannya masih sama? Apakah ada kenaikan? Apakah ada tambahan bangun baru? Apakah ada perubahan kepemilikan?
Apakah ada perubahan operasi, menyusun rekomendasi polis berdasarkan kebutuhan baru. Kalau memang ada perubahan-perubahan, maka kita menyarankan, Pak, sebaiknya ini jaminnya perlu ini, diperluas ini, dan ini. Melakukan penawaran ulang atau pembaruan untuk meningkatkan cakupan. Ya. Kalau sudah dapat data-data itu, maka kita kirim lagi penawaran ke klien tentang perubahan-perubahan itu. Kalau nilainya naik jadi berapa, preminya naik jadi berapa. Kemudian mengidentifikasi potensi penghematan atau peningkatan manfaat. Mengisi tahu, oke, Pak, ini kami sekarang kita bisa berhasil perluas tambah jaminan ini, jaminan itu. Oke, pentingnya komunikasi dengan klien, ya. Menjaga klien selalu terinformasi mengenai status renewalnya, ya. Harus berkomunikasi, oke. Menyampaikan potensi perubahan dapat mempengaruhi premi atau jangka. Kalau kita ketahui bahwa ini okupasinya berubah, risikonya berubah dan sebagainya, kita harus kasih tahu, Pak, kalau dengan sekarang Bapak juga melaksanakan bisnis ini, Pak, risikonya jadi berubah, preminya naik loh, Pak. Mengatur pertemuan untuk menjelaskan perubahan polis, pembaruan. Kita jelaskan perubahannya, Pak, dulu asuransi ini sekarang berubah jadi sini, premi sih nggak ada perubahan, Pak, gini. Oke? Terus kemudian mengingatkan klien tentang batas waktu renewal. Pak, ini jatuh tempo 1 Juni ya, Pak. Mohon konfirmasinya 2-3 hari sebelumnya, sehingga kami bisa memberi instruksi ke asuransi, sehingga bisa dikeluarkan cover note. Nah, membangun hubungan yang kuat melalui komunikasi yang proaktif. Mengidentifikasi pembaruan yang diperlukan. Evaluasi klaim sebelum dan dampaknya. Kalau terjadi klaim, dievaluasi dulu. Sebelum renewal, Pak, klaimnya gini, yang ini sedang nggak masalah, Pak, kita sedang proses. Menilai apakah ada risiko baru yang perlu dimasukkan dalam polis. Itu juga. Apakah risiko baru, alat-alat baru, memperbarui informasi aset klien atau kondisi operasionalnya. Misalnya, oh ternyata udah pindah Temuari di Kalimantan Timur, sekarang udah pindah ke Kalimantan Selatan. Misalnya, kasih tahu. Menambahkan atau menghapus jaminan yang sesuai dengan perubahan bisnis. Alat beratnya, oh ini sudah nggak ada lagi, sudah dijual atau pindah lokasi, ini sudah kita rental, sudah dikembalikan, misalnya. Memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, termasuk dengan ketentuan OJK. Proses administrasi renewal, menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk renewal. Ya, pertama itu renewal notice, memastikan kelengkapan data klien, di dalamnya itu diinformasikan data-data klien yang lama itu apa, summary of insurance-nya, lokasinya, period of insurance-nya, nilai sum insurance-nya, apa yang dijamin, klausulnya, preminya dikasih tahu. Menyusun laporan underwriting untuk pembaruan. Kalau ini pertanyaan apa yang akan diperlukan untuk pembaruan, persyaratan apa saja. Menginformasikan premi yang harus dibayar. Pak, tahun lalu preminya segini, 100 miliar, 100 juta. Tahun ini dikirakan sama. Memastikan tidak ada dokumen yang terlupakan dalam proses renewal. Ya, apa saja dokumen-dokumen yang harus ini. Oke, kalau sudah dengan klien, lalu bagaimana strategi bicaranya ke asuransi? Menganalisis penawaran dari berbagai perusahaan asuransi. Tetap, walaupun kita sudah punya existing insurance, tapi kita tetap mencari pembanding-pembanding yang lain. Membandingkan klaim dan premi dari polis sebelumnya. Namanya loss ratio. Bernegosiasi untuk mendapatkan premi yang lebih baik. Tetap kita harus usahakan premi yang lebih baik. Oke? Mengoptimalkan cakupan yang lebih luas dengan kebutuhan klien. Kalau bisa cover yang diperluas. Kemudian menyampaikan pembaruan kepada klien untuk persetujuan akhir. Jadi sebelum jatuh tempo, bawa penawaran untuk disetujui dan ditandatangani. Kemudian mengelola potensi risiko di masa depan, memahami potensi yang muncul pada saat renewal. Kita harus survei, kadang-kadang kita harus survei, kita lihat adakah potensi apa, risiko-risiko berikutnya, menganalisis klaim sebelumnya untuk menentukan risiko yang diperhatikan. Kalau ada klaim-klaim misalnya, apa preventionnya, apa tindakannya supaya klaim ini tidak terjadi lagi di berikutnya. Oke? Mengatur perlindungan yang lebih baik dengan menyesuaikan polis. Kalau ya, perbaikan apa polis yang perlu dilakukan? Memastikan tidak ada risiko baru yang terlewatkan. Jadi kalau ada baru atau potensi risiko baru itu harus dikasih tahu. Makanya perlunya underwriting info, survei, kita kasih tahu. Kemudian berkomunikasi dengan klien mengenai strategi pengelolaan risiko ke depannya seperti apa.
Menghindari kesalahan umum dalam renewal. Ini kesalahan-kesalahan ini yang nggak boleh dilakukan. Pertama, terlambat mengingatkan klien tentang tanggal jatuh tempo. 2 bulan sudah dikirim resmi, alamat, ataupun email, dan di follow up pastikan mereka sudah terima. Jangan sampai surat notis sudah kita kirim, dia nggak terima, dia kira polisi sudah diperpanjang. Terjadi klaim. Tidak melakukan evaluasi ulang terhadap risiko klien. Tidak cek detailnya. Maka kalau perlu survei ulang lagi, apakah mesti sama. Ya. Mengabaikan pembaruan informasi aset atau perubahan bisnis. Mengabaikan. Padahal dikasih tahu, Pak, kami sekarang ada tambah lokasi, ada ini, lokasi kita berubah, misalnya. Kita nggak lakukan, kita nggak melakukan penyesuaian terhadap polis. Ya. Tidak memeriksa kondisi yang telah diperbarui oleh perusahaan asuransi. Mungkin asuransi menerapkan peraturan baru, atau kondisinya dibatasin, atau ada ketentuan-ketentuan baru, itu kita nggak kasih tahu klien. Lupa untuk memeriksa ulang dokumen yang diperlukan untuk renewal. Ya. Mungkin kita hanya copy paste yang lama sebelumnya, ternyata itu salah, atau copy paste dari punya orang lain, kita copy paste dan kita kirim, itu juga kesalahan. Peran tim dalam proses renewal. Tim, kolaborasi antara tim underwriting, marketing, consumer itu penting banget. Ya. Underwriting di kita mungkin bagian yang ke asuransinya, kemudian marketing juga harus berkoordinasi, customer service juga harus berkoordinasi. Jadi harusnya bukan satu orang yang punya, tapi marketing juga perlu, kan marketing itu kan perlu renewal notice itu. Kalau kalian renewal berarti dia dapat klien, dapat income. Underwriting juga perlu, customer service juga perlu. Tim underwriting untuk mengevaluasi perubahan risiko. Kalau ada perubahan, maka tim underwriting akan melakukan perubahan. Tim marketing untuk memastikan komunikasi yang efektif dengan klien. Kita yang proaktif mengingatkan klien, Bu, polisinya udah mau habis ya. Ini kalau ada apa-apa kami ngeri loh Bu, ini kalau nggak ada backupnya ini kami takut kalau ini. Kita harus sampaikan gitu. Kemudian tim customer service untuk menjaga hubungan dengan klien. Tim administrasi untuk memastikan kelancaran proses dokumentasi. Pelaporan tindak lanjut setelah renewal. Menyusun laporan evaluasi proses renewal. Dilaporkan bagaimana seperti apa, di meeting kepada timnya, kepada leadernya disampaikan, renewal ini sudah sampai di mana. Memastikan seluruh dokumen sudah terlengkap dan dikirimkan kepada klien. Menyusun rencana tindak lanjut untuk memastikan kepuasan klien. Memastikan pembayaran premi tepat waktu untuk menghindari masalah klaim. Tantangan dalam mengelola renewal dan solusi. Kendala komunikasi dengan klien, kita baik hubungannya, bicara seperti apa, pembaruan polis yang tidak sesuai dengan kebutuhan klien, polis yang tidak sesuai dengan apa yang ini, perubahan ke polis asuransi yang mendadak, asuransi sesuai dan dirubah tiba-tiba, keterlambatan dalam memperoleh konfirmasi renewal, telat dapatkan backup dari asuransi, lalu solusi meningkatkan sistem manajemen dan komunikasi internal. Siapa yang benar-benar bertanggung jawab memastikan renewal ini mana? Dari renewal notice sudah cek, kemudian sudah diterima, sudah meeting, sudah konfirmasi. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Pentingnya manajemen renewal efektif akan menghasilkan jangka panjang. Peran tim dalam memastikan proses berjalannya dengan lancar. Tantangan yang mungkin dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Kemudian tindakan selanjutnya, memastikan proses renewal berjalan tepat waktu dan efisien. Oke teman-teman, demikian pelajaran kita hari ini mengenai Mastering Insurance Renewal, a Critical Broker Role. Tugas kita adalah memberitahu klien kita jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo, kemudian mendiskusikan perpanjangan itu dengan klien, kemudian jika ada perubahan, jika ada hal-hal yang khusus, antisipasi, sesuaikan dengan polisnya, kemudian bicarakan dengan klien, kalau memang ada konsekuensi penambahan premi, sampaikan ada penambahan premi, ataupun kita harus pindah asuransi, sampaikan. Semua kita jalankan pelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.